Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya langsung saja. Saya kebetulan ini dari daerah 3T dari Maluku. Daerah-daerah 3T itu rata-rata terluar ya, wilayah-wilayah perbatasan dengan kami sendiri saja lebih dari 1.300 pulau, 1.342 pulau. Belum Maluku Utara, Papua dengan seluruh kondisinya yang rentang kendali geografis yang amat sangat rumit. Saya ingin melakukan pendalaman, mungkin di antara ketiga Bapak Ibu dari ketiga institusi mungkin nanti bisa merespon saja. Yang pertama ini benar sekali ya, tadi paparan dari Bapak dari Kuanta misalnya dan juga dari JPPI dan dari UNICEF. Kalau untuk sekolah-sekolah yang dikelola dengan pendekatan normatif, tentu nggak masuk di daerah-daerah 3T. Karena sekolah-sekolah normatif itu dalam lingkungan yang normal, dalam situasi yang kondusif, proses belajar mengajarnya, ada gedungnya, prasarananya memadai, ada gurunya, siswanya datang tepat waktu dan seterusnya. Di daerah-daerah 3T nggak bisa. Saya ini kalau turun ke dapil itu berkeliling dengan dari pulau ke pulau itu dengan rakit, dengan speed, dengan ketinting, dengan longboat, dengan apa saja. Bahkan itu kita jalan itu dari tanjung ke tanjung kalau pas lagi musim surut, air pasang surut dan seterusnya. Anak-anak juga sama. Kadang-kadang kalau pas musim gelombang tinggi, mereka nggak, padahal ini cuma antar sungai, antar pulau-pulau bakau aja, tapi sulit untuk mereka bisa bersekolah secara baik. Jadi ini Indar, tadi saya dengar, tadi saya mau nangis aja ketika Bapak Ibu tadi memberi paparan ya. Karena dalam benak saya ini gimana anak-anak ini mereka bisa bersekolah dengan baik. Mereka ada di wilayah-wilayah perbatasan yang memang kondisinya tidak mudah. Kondisinya tidak mudah. Kita mau pakai rumus manapun tidak mudah. Sementara saat ini dipaksakan bersekolah dalam pendekatan normatif. Kelulusan dengan pendekatan normatif, semua dengan pendekatan normatif. Tidak fair buat kami di daerah-daerah 3T. Saya ini baru saja sampai dari Kundapil kemarin, itu saya ke Pulau Seram, daerah pasca konflik. Daerah-daerah 3T ini juga daerah-daerah konflik, daerah-daerah pasca konflik. Saya baru sampai di Pulau Seram itu satu desa, satu negeri namanya Negeri Masihulan itu habis terbakar semuanya. Semuanya terbakar. Anak-anak sekolah dipaksa berjalan 6 kilometer untuk satu sekolah yang agak terjauh. Seperti itu. Jadi ini tentu tidak mudah. Saya ingin menanyakan pendalaman yang pertama soal sekolah asrama. Sekolah asrama apakah sekolah rakyat apapun namanya? Ya. Mau pendekatannya pendidikan apa bantuan sosial. Apakah ini tidak menimbulkan potensi konflik baru, menimbulkan diskriminasi baru? Sekolah asrama bagi anak-anak miskin, berapa banyak yang bisa masuk asrama itu? Terus yang tidak masuk asrama diapakan? Aduh, ini dari tadi saya mungkin karena baru pulang ya melihat situasi langsung di lapangan, jadi betul-betul sangat-sangat terganggu. Harapan saya, apapun bentuknya hari ini, pendekatannya sudah harus khusus. Tidak bisa dengan pendekatan yang normatif seperti begini. Kalau urusan literasi dan urusan numerasi, anak-anak tidak bisa baca dan tidak bisa berhitung, kita selesaikan langsung di tempat pendekatannya seperti apa, gitu loh. Yang kedua soal guru, iya. Yang kedua soal guru. Guru banyak tapi bertumpuk di pusat-pusat kabupaten dan pusat kecamatan. Dari pengalaman bapak-bapak, kemudian ada sekolah alternatif misalnya. Pertanyaan kami, kalau sekolah alternatif itu misalnya ada musim panen teripang, musim panen dan segala macam-macam. Guru murid semua turun panen teripang. Gak ada di sekolah. Pertanyaannya hari ini, bolehkah kita usulkan misalnya dalam kondisi-kondisi di daerah-daerah terluar seperti begini, pendidikannya dibikin sesuai dengan lokalita yang ada di wilayah di sana. Habis panen teripang segala macam, mungkin sekolah baru mulai jam 5 sore ke atas misalnya. Ya nggak apa-apa, yang penting anak-anak belajar gitu loh. Begitu berbeda, kemudian dianggap itu bukan sekolahnya Indonesia. Jadi ini yang terus-menerus menjadi perhatian kita. Dan yang terakhir ini, satu catatan saya, faktor-faktor risiko yang tadi. Kami butuh pendalaman, tadi sudah dibicarakan panjang lebar.
soal adat budaya, soal kerentanan kemiskinan, dan seterusnya. Faktor ini akan ada sampai mati. Sampai lautan Indonesia kering, faktor ini tidak akan hilang. Kita akan bekerja dalam situasi yang sangat rentan seperti ini. Kami butuh situasi, kami butuh satu kebijakan, masukan dari Bapak Ibu, bekerja dalam situasi yang paling rentan sekalipun. Apa yang bisa kita kerjakan? Nggak bisa tunggu sampai kita keluar dari kemiskinan, nggak bisa. Kita ada di tengah-tengah kemiskinan itu. Mungkin itu 3 hal yang dapat saya sampaikan di saat ini dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih Bu Ketua.